teman-teman, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Isna. Sama Bu. Ya kan kita terlebih dahulu presensi. Widi, Hadir. Topan, Hadir, Bu. Meta. Hadir. Oke, hadir semua ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ya, sebelum memulai untuk menambah semangat kalian, kita tepuk Keep Smile terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ya, Ibu contohkan ya. Tepuk Keep Smile. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Keep Smile. Gitu ya. Ya. Oke, yuk kita lakukan bersama-sama. Tepuk Keep Smile. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Keep Smile. Ya, pada semangat ya. Ya Bu. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang benda di sekitarku. Pertama yaitu satuan berat. Apa yang kalian ketahui tentang satuan berat? Kilogram. Kilogram. Ada lagi gram. Iya. Kuintal. Ya, pintal, betul. Jadi satuan berat itu ukuran yang digunakan untuk menghitung berat dari suatu benda. Anak-anak, apakah kalian hafal dengan tanda satuan berat ini? Tidak, Bu. Nggak hafal ya, pas urut nggak sih kalau kalian itu ngapalinnya? Nggak Tidak urut. hafal dia. Nggak hafal. Tapi Banyak banget, Bu. Iya, kalau lihat tulisan gitu tahu tapi nggak hafal. Oke. Dan untuk mempermudah, kita akan bernyanyi bersama. Sebelum bernyanyi, Ibu akan menulis terlebih dahulu tangga satuan beratnya dulu ya. Oke. Ini nadanya sama dengan kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, itu nadanya sama, cuman kita ganti liriknya. Oke? Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram. Yang terakhir miligram. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kali 1000. Begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Gitu ya, anak-anak. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram. Yang terakhir miligram. Kalau naik itu dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10. Turun 2 itu dikali 100. Turun 3 kali 1000. Begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali. Naik 1 itu dibagi 10. Naik 2 itu dibagi 100. Naik 3 bagi 1000. Begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Setiap turun 1 tangga itu dikali 10. Terus kalau setiap naik 1 tangga itu dibagi 10. Paham nggak anak-anak? Paham. Ya, sip. Sekarang Ibu kasih contoh ya. Contoh soal misalnya nah, 9 kilo sama dengan titik-titik gram. Ada yang tahu caranya bagaimana? Turun. Turun berapa? 3. 3 ya benar. Turun 1, 2, 2, 3.
mengerjakan? Ayo Bu. Oke, Widi yang kedua. Saya Bu. Oke, Miswa yang ketiga. Saya Bu. Oke, Miswa. Berarti yang terakhir Topan ya. Ayo Bu. Oke. Silakan anak-anak dikerjakan sesuai dengan nomor yang kalian pilih tadi. Oke Bu. Yang pertama Widi. Nggak muat Bu. Di bawahnya juga nggak apa-apa. Masih ya Bu. Ya. Ibu ya, benar. Oke. Selanjutnya nomor 2. Saya Bu. Ya. Yang ketiga, Miswa Bu. Terima kasih Miswa. Yang terakhir, Topan. Ayo Bu. Oke, sip. Terima kasih Topan. Wah, jawabannya udah pada benar semua ya. Udah pada paham ya berarti. Udah Bu. Udah Bu. Berarti kalau misalnya sekarang langsung kuis bisa ya? Ya. Yang semangat dong, yang benar jawabannya ya, ini yang benar. Yang semangat. Ya. Iya Bu. Oke, sip. Santai. Oh, bener tuh jawabannya Widi. Soalnya 600 gram ditambah 500 desigram sama dengan berapa dekagram? Dia Pak santai Pak. Mas semua gitu. Tutup masalahnya. 75. Bunga loro. Wih, udah pinter ya. Jadi udah paham dong ya. Aku akan mencetak. Oh bener langsung bener. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Ibu sudah mengirimkan link Padlet di WA Group. Kalian tulis apa yang kalian ketahui tentang pesawat sederhana. Ada yang jawab katrol bunting. Apalagi membantu pekerjaan manusia. Apalagi membantu menimba air. Apalagi membuat pesawat. Wah, sampai ada yang membuat pesawat. Buat pesawat. Ya dulu ibu juga mikirnya pesawat sederhana itu adalah membuat pesawat. Ternyata bukan. Oke, daripada kita bingung, kita langsung aja ya. Apa sih artinya pesawat sederhana itu? Ya, pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jenis pesawat sederhana itu ada pengungkit atau tuas, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, berikut kita nonton videonya untuk menambah pemahaman
Pesawat sederhana IPA SD. Apakah yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Pesawat sederhana yang cara kerjanya sederhana terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tuas atau pengungkit. Yang kedua, bidang miring. Yang ketiga, baji. Yang keempat, katrol. Katrol terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, katrol majemuk, dan blok katrol. Kemudian, pesawat sederhana yang cara kerjanya sederhana, yang lain adalah roda berporos. Lalu, apakah pengertian dan contoh dari tuas atau pengungkit? Pengungkit atau tuas yang titik tumpunya berada di antara beban dan kuasa. Contoh, gunting, palu saat mencabut paku, dan jungkat-jungkit. Yang kedua, pengungkit atau tuas yang posisi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh, rappler. Yang ketiga, pengungkit atau tuas yang letak kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Contohnya, kuli bangunan sedang menyekop pasir. Selanjutnya, apakah pengertian dan contoh dari bidang miring? Bidang miring adalah bidang datar yang letaknya miring. Contohnya adalah tangga. Selanjutnya, apakah pengertian dan contoh dari katrol? Katrol adalah alat yang digunakan untuk menarik dan mengangkat benda dengan menggunakan roda berputar pada porosnya melalui bantuan tali. Berdasarkan penggunaannya, katrol dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap. Ciri-cirinya, posisi katrol selalu tetap. Yang kedua adalah katrol bebas. Ciri-cirinya, posisi katrol selalu berubah. Selanjutnya, katrol majemuk. Ciri-cirinya terdiri dari 2 katrol, 1 tetap dan 1 lagi berubah. Dan yang terakhir adalah blok katrol. Ciri-cirinya terdiri dari 2 katrol yang dipasang pada 1 poros dengan posisi berdampingan dan banyak digunakan untuk mengangkat benda
yang sangat berat. Yang terakhir, apakah pengertian dan contoh dari roda berporos? Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contoh, tombol kunci, roda gerobak, setir mobil, setir kapal, dan roda becak. Sekian video kita kali ini. Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Pertama ada pengungkit atau tuas. Nah ini tuh dibagi 3 golongan. Tuas golongan pertama itu contohnya ada gunting. Gunting itu sini bagian titik tumpu. Terus yang ini bagian titik kuasa. Terus yang lalu yang ini beban. Paham? Oke, lanjut ke golongan yang kedua. Golongan kedua ini ibu ada yang tahu nggak ini namanya apa? Pemecah kenari. Iya, bisa ini pemecah kenari atau juga bisa buat kalau kalian makan kepiting gitu buat pecahan capitnya. Nah, ini juga pesawat sederhana. Ini bagian titik tumpunya itu bagian sini. Lalu bagian titik kuasanya itu bagian pemegangan kita ini. Lalu titik kuasanya ada di tengah-tengahnya ini. Titik beban. Titik beban. Oh iya, maaf, titik beban. Ya, betul. Paham anak-anak? Lalu yang ketiga ada yang tahu ini apa? Pemotong kuku. Iya, gunting kuku. Gunting kuku ini termasuk tuas golongan yang ketiga. Yang bagian ini yang buat motong kuku kita ini itu bagian tumpu. Lalu bagian yang buat megang ini itu beban. Lalu yang bagian apa ini ya? Yang bolong ini itu kuasa. Kayak gitu. Paham? Paham, Bu. Ya. Contohnya apa aja tadi yang golongan pertama? Gunting. Gunting. Lalu yang golongan kedua? Pemecah kenari. Yang ketiga? Memotong kuku. Oke, sip. Selanjutnya ada bidang miring. Bidang miring adalah jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada bidang lainnya, yang memberikan keuntungan memindahkan berat dengan tenaga yang kecil. Jadi kita nggak perlu ngos-ngosan gitu kalau mindahin barang gitu. Oke, sekarang kelompoknya Dora silahkan melakukan percobaan tentang bidang miring. Ibu sudah menyiapkan box kuning yang paling pendek, lalu yang sedang ada air mineral, lalu yang paling tinggi ada box susu. Silahkan dicoba. Saya, Bu. Oh ya, silahkan Isna. Yang pertama box kecil. Ini lebih lambat. Ini lambat. Yang kedua air mineral. Agak cepat. Iya. Yang terakhir botol susu. Sangat cepat, Bu. Nah, dari percobaannya Isna tadi, kita dapat menyimpulkan apa ya? Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui kecepatan laju beban ketika melewati bidang miring. Nah, benda-benda yang sebagai tumpuan ini berbeda-beda ukurannya, jadi nanti kecepatannya juga berbeda. Kesimpulannya adalah setelah melakukan percobaan, kita simpulkan bidang miring dapat memudahkan memindahkan barang dari ujung ke ujung. Lalu semakin pendek tumpuan yang ini tadi, semakin pendek tumpuan pada bidang miring, gaya yang diusahakan kecil tapi waktunya lama. Sementara semakin tinggi, gaya yang diusahakan besar tapi waktunya cepat, Ibu.
melakukan percobaan mobilnya naik ke atas. Dimulai dari yang paling tinggi ke yang rendah. Baik, Bu. Silahkan Dora. Sekarang ganti pakai yang sedang. Dan yang terakhir pakai yang lebih pendek. Oke. Sudah, Bu. Dari percobaan tadi Dora dapat menyimpulkan apa? Kalau yang tinggi ini karena bidang miringnya semakin curam, jadi gayanya semakin besar, Bu, berat menariknya. Tuh. Kalau semakin rendah, bidang miringnya pendek, itu dengan mudah bisa bergerak maju naik ke atas. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Dora. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Selanjutnya ada katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang membentuk roda yang berputar pada polosnya. Contohnya itu ada saat kalian menimbang sumur, menimba air. Nah, itu tuh menggunakan katrol. Habis itu kalau kalian lagi upacara itu, tiang benderanya itu paling ujung itu juga menggunakan katrol. Kalian sadar nggak? Enggak, Bu. Enggak tahu. Enggak kelihatan, Bu. Oh iya, nggak kelihatan ya. Ya, selanjutnya ada roda berporos. Roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri dari 2 silinder, yaitu roda dan poros, yang tergabung dengan pusatnya. Jadi contohnya ini, Ibu ada mainan nih ya. Jadi rodanya itu yang ini, terus bagian porosnya itu bagian yang tengah. Oke, paham? Oke. Selanjutnya kita akan membuat timbangan sederhana kategori pengungkit atau tuas. Kita akan membuat timbangan sederhana seperti ini ya. Ya, Ibu akan menunjukkan videonya cara membuatnya. Lalu kita akan membuatnya bersama-sama. Oke? Iya, Bu. Jadi kita akan membuat alat yang namanya timbangan sederhana. Bagaimana cara membuat apa saja alat dan bahannya? Kita saksikan video berikut ini. Siapkan kardus bekas, isolasi besar, tusuk sate, botol minum bekas atau gelas plastik bekas, gunting atau cutter, benang wol, dan paku pines. Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran sedang menjadi 4 bagian. Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran besar menjadi 1 bagian. Potong kardus berbentuk persegi panjang ukuran kecil dengan salah satu sisinya yang agak panjang menjadi 2 bagian. Jadi total ada 3 macam bagian kardus, masing-masing berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Ambil 4 kardus berukuran sedang, masing-masing dibagi menjadi 2 bagian. Dengan merekatkan 2 kardus menggunakan isolasi. Rekatkan kedua kardus menggunakan isolasi pada bagian ujung-ujungnya. Ambil 2 kardus berukuran kecil, lalu rekatkan menjadi 1 menggunakan isolasi besar.
Gunting sisa isolasi di bagian kedua ujung agar rapi. Sekarang ambil kardus berukuran sedang, lalu ukur bagian ujungnya, pas di tengah-tengah, beri tanda. Lubangi bagian kardus yang sudah diberi tanda menggunakan paku pines. Anak-anak bisa meminta bantuan orang dewasa ya. Lalu ulangi pada bagian kardus berukuran sedang yang satunya. Yang dilubangi hanya salah satu ujungnya saja ya. Ambil kardus berukuran kecil, ukur menggunakan penggaris, lalu beri tanda pas di bagian tengah-tengahnya. Ambil paku pines dan lubangi di bagian tengah kardus yang sudah diberi tanda. Siapkan kardus yang berukuran besar. Lalu ambil dua kardus yang berukuran sedang dengan bagian yang sudah dilubangi berada di atas. Atur jarak kedua kardus berukuran sedang, kira-kira 6 cm. Letakkan kardus berukuran sedang di atas kardus berukuran besar. Rekatkan kedua bagian kardus menggunakan isolasi. Rekatkan juga dengan isolasi di bagian sisi sebelahnya supaya kuat. Setelah itu, rekatkan satu bagian kardus lainnya yang berukuran sedang di atas kardus yang berukuran besar menggunakan isolasi. Beginilah hasilnya ketika sudah selesai direkatkan. Ambil tusuk sate dan kardus yang berukuran kecil. Letakkan kardus yang berukuran kecil di tengah-tengah antara dua kardus yang berukuran sedang. Masukkan tusuk sate pada bagian kardus yang sudah diberi lubang. Nah, seperti ini hasilnya. Rapikan tusuk sate dengan menggunting kedua ujungnya. Beri isolasi pada kedua ujung tusuk sate yang sudah digunting. Ambil 2 gelas plastik bekas atau 2 botol air mineral bekas. Beri lubang pada kedua bagian ujung plastik bekas di bagian atas menggunakan paku pines. Masukkan benang wol pada kedua lubang di bagian botol minum bekas dengan bantuan tusuk sate. Pastikan benang wol terikat kuat pada gelas plastik. Pasangkan kedua gelas plastik pada bagian ujung kiri dan kanan kardus yang berukuran kecil. Jika posisi sudah sejajar, beri lubang pada bagian kardus sesuai tempat menaruh tali agar gelas plastik tidak mudah lepas. Timbangan sederhana sudah jadi. Pastikan posisinya sejajar ya. Siapkan benda yang akan ditimbang, contohnya pensil dan spidol. Masukkan pensil pada timbangan di sebelah kiri dan masukkan spidol di timbangan sebelah kanan. Manakah yang paling berat dan manakah yang paling ringan? Nah, itu tadi anak-anak kalau membandingkan berat bisa mencobanya di rumah ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Oke, baik anak-anak, Ibu contohkan terlebih dahulu ya untuk membuat proyek timbangan sederhana pengungkit atau tuas. Dodo, apakah ada mengalami kesulitan? Ya Bu, untuk menyeimbangkan timbangannya. Oh, gitu ya.
bantu ya. Baik, Bu. Susah Bu, ternyata Bu. Lepas coba. Wah, berhasil ya kelompoknya Isna. Ya Bu. Wih. Berhasil. Kelompoknya Wiswa berhasil tidak? Berhasil, Bu. Oh, berhasil juga. Dari percobaan ini kalian dapat menyimpulkan apa? Kalau lebih berat nanti jatuh Bu. Lalu Kalau kalau lebih ringan ini naik ke atas timbangannya. oh iya betul sekali Isna. Tepuk tangan untuk Isna. Karena Ibu sudah mengirimkan soal evaluasi di WA grup. Jangan lupa untuk dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Ya Bu. Ini materi apa yang sudah kalian pelajari dari pagi hingga sekarang ini? Satuan berat. Satuan berat, Sangat Sangat sederhana. pesawat sederhana, Percobaan tentang bidang miring Bu. ya percobaan tentang bidang miring, Membuat pesawat timbangan sederhana. membuat timbangan sederhana yang tuas tadi itu Ya. ya. Dan apa yang kalian sukai dari materi semua itu? Yang paling kalian sukai apa? Satuan berat Bu, ada nyanyinya. Oh ada nyanyinya, ini suka nyanyi ya? Nyanyi suka Bu. Terus apa lagi? Nyanyi-nyanyi Bu. Mau nyanyi-nyanyi, terus apa? Percobaan yang bidang miring Bu. Oh, percobaan yang bidang miring. Untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, lebih dahulu kita berdoa ya sebelum pulang. Widi bisa minta tolong untuk Ya memberi Bu, doa. sebelum kita pulang kita dahulu doa mulai.